Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun ratingan terbaru ya, tepatnya saya mulai besok ya, hari Kamis sampai batas waktu 3 hari ya, tanggal 30 ya. Tentunya masih di bulan Mei ataupun terakhir ya, memasuki bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema, nanti saya akan mendeteksi 5 zodiak ya, yang dimana saya akan mencoba memprediksikan ataupun mencoba menerawangkan yang bakal mendapatkan pencairan dana ataupun mungkin dana transferan ya, kira-kira seperti itu ya, dari berbagai macam arah ataupun 4 penjuru mata angin ya, lebih tepatnya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, seperti biasa saya akan tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, sekarang kita lihat ya untuk energi kalian yang sudah ketarik ya. Kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk Eight of Pentacles, ada 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin ya di sini. Dikonfirmasi muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin.
2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Kartu ketiga, di sini muncul petunjuk death. Ya, ada prajurit naik kuda putih yang melangkai mayat. Ya, jelas ya, ini ada death ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Tetapi lebih-lebih nanti yang terkhusus terkoneksi di 5 zodiak. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian bisa dikatakan banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Ingat ya, lebih-lebih ini yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini sekali lagi saya rasakan banyak adanya sebuah energi kerja keras di sini, gitu. Ataupun usaha keras. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ini saya betul-betul merasakan dan saya terangkan, saya banyak melihat di sini ya. Banyak istilahnya itu dari kalian semua yang adanya sebuah mungkin keterpurukan ya, ataupun mungkin adanya sebuah penurunan yang dimana pada awalnya entah dulu ya, entah kemarin sempat lancar, tiba-tiba seiring berjalan waktu ini adanya penurunan gitu. Sudah tidak stabil lagi, bahkan banyak sendatan, banyak halangan ya. Ataupun saya melihat di sini banyaknya rintangan-rintangan gitu loh. Ketika rezeki ini ingin masuk ataupun keuangan ataupun dana ini ingin masuk, ini kerap kali adanya sebuah penghambat rintangan. Entah kalian sadari atau tidak ya. Cuman saya lebih banyak di sini merasakan banyak dari kalian yang tidak menyadari itu semua gitu loh. Seakan-akan kalian anggap ya mungkin belum ada rezeki ataupun ya mungkin belum ditakdirkan ada uang, kira-kira seperti itu. Nah, cuman yang saya tangkap ya di sini ya, sebetulnya bukan di situ sobat. Letak pemahamannya itu bukan di situ, gitu loh. Letak pemahamannya yaitu memang saya merasakan yang menjadikan sebab ataupun penyebab rezeki kalian kurang lancar, banyak hambatan, banyak rintangan ini dari pihak ketiga, dari orang toksik di sini, gitu loh. Yang nggak suka sama kalian, yang iri sama kalian, ya, yang sempat menembakkan energi negatif, sering saya menyebutkan black magic di sini. Nah, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi yaitu tadi kesulitan-kesulitan di faktor keuangan ataupun finansial. Ada penurunan gitu. Sehingga sehingga kalian bekerja keras pun ya ataupun usaha usaha keras pun ataupun semangat yang tinggi pun di sini seakan-akan tidak bisa sesuai ekspektasi kalian, kurang bisa maksimal gitu. Karena saya merasakan kebutuhan kalian lebih besar daripada pemasukan di sini. Saya rasa sudah bisa dipahami. Jadi sekali lagi banyak yang saya rasakan ya energi di sini yang masuk ya. Lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak sekali lagi banyak yang sudah usaha keras, kerja keras, penuh perjuangan, tetapi hasilnya kurang bisa maksimal. Gitu loh. Ya kalau kalian tidak bisa menyikapi sobat ya, apa yang membuat kesulitan, apa yang membuat hambatan. Kalau kalian mungkin ya ini sudah takdir ataupun ya mungkin rezekinya cuma segini. Ya selamanya gitu loh. Itu apa ya bukan pemahaman gitu loh. Karena yang saya lihat di sini memang adanya sebuah seperti apa ya, penghalang di situ. Sebetulnya rezeki kalian lancar, gitu loh, aman di sini, milih. Nah, seperti itu ya. Hanya saja ini memang dibutuhkan apa? Kesadaran yang luar biasa. Itu harus bisa menyikapi suatu masalah yang terjadi ketika kalian merasakan kok sampai segininya gitu loh. Apalagi mungkin sulit mencari pinjaman sana sini. Nah, itu yang harus kita balik sama diri kita sendiri, sobat. Kita harus bisa menyadari dan bisa menyikapi. Ini masalah yang menjerat saya ini logika atau tidak. Kalau logika sering saya mengatakan ya selesaikan logika. Kalau di luar logika, nah itu yang sulit. Kalau kalian paksakan logika tidak akan nyambung di situ. Selamanya kalian akan kewalahan, kesulitan ya. Bagaimana caranya menyelesaikannya? Dilawan energi, dibuka auranya kembali biar bagus. Nah seperti itu ya. Ya, oke ya, sekali lagi ini menunjukkan kerja keras di kuliah yang pertama ya.
Ya, ini kalau saya rasakan di clue yang kedua ya, lagi-lagi di sini balik ya, ini kalau saya rasakan energi kalian ya, lebih-lebih nantinya yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini sebetulnya kalian ingin mempertahankan kondisi keuangan ya di clue kedua di sini. Jadi masih nyambung ataupun masih berhubungan sama kartu pertama. Sekali lagi di kartu kedua ataupun clue kedua di sini saya merasakan ya, saya terawangkan ini banyak yang kelihatannya ingin mempertahankan situasi kondisi keuangan. Ya mungkin agar tidak terlalu menurun, agar tidak terlalu terpuruk ya. Nah, gitu loh. Dan saya rasakan banyak dari kalian yang sedang berkonsentrasi gitu loh. Terus berfokus ya. Jikapun ingin mempunyai keuangan lebih, akan bisa membeli ini, membeli itu. Nah, itu harapan kalian. Bisa menutup kebutuhan ini, kebutuhan itu. Bisa memiliki barang-barang yang mungkin kalian inginkan sampai saat ini. Nah, seperti itu ya di clue kedua di sini. Kalian mencoba untuk apa ya? Kalau saya rasakan kalian ini banyak yang mencoba untuk menguasai keuangan. Jadi ya itu tadi loh, agar tidak bagaimana caranya agar tidak semakin terpuruk ataupun semakin menurun sehingga membuat kalian kesulitan. Kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini kalian ingin betul-betul menjaga. Nah, seperti itu. Entah ingin mempunyai simpanan lah, ingin membeli ini, membeli itu seperti yang barusan saya jelaskan. Jadi di clue kedua di sini adanya sebuah energi penjagaan, adanya sebuah energi kefokusan di mana kalian tidak mau ya, sedikit kesalahan ini membuat fatal. Makanya kalian ingin menguasai sebuah keuangan di sini. Ya saya rasa memang harus seperti itu gitu loh. Kalau kita lengah ataupun apa ya kurang berhati-hati, nanti semakin kacau. Karena keuangan sudah apa ya maksudnya itu karena rezeki kita ataupun keuangan kita ini lagi kurang kurang lancar apalagi kalau kita tidak berfokus, tidak berkonsentrasi ataupun tidak betul-betul menjaga. Ya kita sendiri yang nanti dipusingkan. Beda lagi kalau lancar, mili, besar, bebas. Nah, kan seperti itu ya. Karena di sini memang kondisinya saya rasakan sih lagi kurang baik-baik saja ini. Gitu. Oke, lanjut ya di clue ketiga. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat semua ya yang menonton di channel Rong Batin, lebih-lebih tetap ya balik, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini kan muncul death ya. Nah, di sini jelas ada residual energi gitu. Makanya saya tadi mengatakan di kartu awal kan, kalau kalian nyimak ya tidak di skip ataupun tidak dipotong-potong ya. Nah, itu saya kan tadi nyimak ada residual energi. Jadi apa ya di kartu pertama tadi saya mengatakan yang membuat kesulitan kalian ini bukan alami tapi ada pihak ketiga. Nah, terus diperjelas ini sama kartu ketiga ataupun clue ketiga ini muncul death. Artinya apa? Jelas ada residual energi. Yang artinya kejadian-kejadian apalagi seputar keuangannya ataupun rezeki ini seakan-akan apa ya cepat cepat kalian rasakan gitu loh. Bisa saja terjadi secara dadakan. Entah tiba-tiba kalian dapat rezeki ya, dapat pemasukan. Nah gitu loh. Nah, bahkan saya merasakan juga terkadang kalian tiba-tiba merasakan rugi, pengeluaran yang tak terduga lah, ya. Tanpa kalian sadari harus membeli ini, membeli itu, entah dipinjam, entah dikembalikan, entah uangnya mungkin jatuh, kira-kira seperti itu. Nah, di sini jelas ya, artinya apa? Ketika energi positif kalian lebih kuat ya, lebih tinggi, maka dampak perubahan perubahan ini ya positif, seperti yang saya katakan tadi barusan. Ya tiba-tiba tanpa kalian ada angan-angan, ada mikir, ini terkadang ada saja rezeki gitu loh, yang datang sama kalian. Nggak tahu itu dari teman dekat kalian atau orang sekeliling kalian yang kenal kalian atau dari atasan kalian, ya. Yang punya, maaf, yang rumah tangga entah dari suami kalian, entah dari istri kalian, kan kira-kira seperti itu. Yang pacaran juga sama, entah dari kalian sendiri atau dari pasangan kalian, yang masih sendiri juga sama, yang masih single, entah dari teman, entah dari keluarga.
Nah, itu ketika energi positif kalian tinggi, kalian akan penuh keberuntungan, ada perubahan yang sangat cepat ini. Ya khususnya nanti ya. Nah, kan seperti itu. Di katakanlah 3 hari ke depan. Kan Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, begitu sebaliknya ketika energi negatif ini lebih kuat, sobat. Ini kalian akan dirugikan loh di sini. Yang dijanjikan, jangankan apa ya, rezeki itu datang. Yang sedang dijanjikan keuangan pun ini bisa gagal, bisa meleset. Gitu loh. Bisa tidak jadi sama kalian. Meskipun nanti terdeteksi sama-sama zodiak ya. Itu akan mental. Pindah kemana? Ya pindah sama yang sama-sama mempunyai zodiak yang sama, tapi yang satunya aura mungkin masih stabil, apalagi mungkin sudah pernah dibuka. Nah, seperti itu. Karena di sini jelas, gitu. Bisa saja sekali lagi bisa saja adanya sebuah perubahan yang tiba-tiba cepat kalian rasakan. Kalian dihantam sebuah rezeki, sebuah keuangan, pencairan dana, ataupun mungkin transferan ya, atau dari mana datangnya. Apalagi mungkin yang kalian dijanjikan keuangan ini akan tepat. Orang itu akan mentransfer sungguhan. Tetapi ketika energi negatif ini lebih kuat, ya bisa tercancel, bukan hanya tercancel saja, bisa batal, tidak jadi sama kalian. Nah, seperti itu. Jadi di sini disarankan apa? Yaitu tadi, sikapi sebuah permasalahan yang terjadi, sobat, khususnya di seputar finansial ya, karena kita membahas masalah keuangan gitu. Harus betul-betul bisa disikapi di sini. Kalau kalian sudah merasakan ini kok tidak wajar ya, banyak keganjilan. Nah, segera dinetral, dibuka auranya, karena sekali lagi jadi ini harus membutuhkan sebuah pencerahan di sini. Apapun itu kalian harus berani melangkah maju. Nah, gitu loh. Lebih-lebih memang kalian yang betul-betul terdesak masalah keuangan ya. Jangankan dapat rezeki, kalian mencari hutangan itu pun susah terkadang. Nah, itu memang sudah ada penutupan aura di situ. Makanya berani tidak berani, ya kalian harus berani melangkah maju. Seperti itu sobatnya. Bagaimana sih maksudnya berani melangkah maju? Ya itu tadi loh. Dinetralkan auranya, dibuka kembali. Seperti itu ya. Biar ada sebuah perkembangan di sini, tidak semakin terpuruk. Kalau kalian biarkan ya semuanya terkunci, semuanya pasti terpuruk di situ. Terus pada sekarang kita lihat ya untuk clue yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini kartu keempat ya. Ataupun mendekati kartu konfirm kan di sini. Nah, di sini jelas gitu loh. Ketika apa? Ketika kalian merasakan ya, adanya sebuah keganjilan ataupun ketidakwajaran, kalian anggap itu takdir lah, mungkin jalannya sudah beginilah. Kan tidak bisa seperti itu, sobat. Kalau kita ingin bangkit, kalau kita hanya berpikir itu takdir ataupun jalannya sudah begini ataupun sudah diatur sama Tuhan, ya kalian akan lebih terperosok lagi. Karena di sini jelas kartu keempat memberikan sinyal Three of Swords. Gitu loh. Artinya apa? Artinya banyak yang saya rasakan di sini ya, energi dari kalian semua ini banyak yang adanya penurunan, sehingga apa? Ada kekecewaan, ada kesedihan, kebingungan, selalu kepikiran di sini. Nah, gitu loh. Karena ya itu tadi loh. Rezeki kalian banyak hambatan, banyak sendatan, sedangkan kebutuhan mungkin tidak bisa ditunda ataupun mungkin sudah waktunya bayar ini, bayar itu ini. Ini saya rasakan ya. Nah, seperti itu. Nah, mumpung kan ini masih bulan Mei belum habis, masih ada ya katakanlah 3 sampai 4 hari gitu loh. Kan sangat disayangkan. Takutnya apa? Ketika kalian sudah pernah dijanjikan keuangan ya, dan cairnya mungkin selama di bulan Mei ya, gitu loh. Entah yang sudah dijanjikan lah, gitu loh. Ini kelihatannya akan cair, gitu loh. Ada pencairan, ataupun nanti kalian akan ditransfer sungguhan kalau itu memang melalui transfer. Asalkan satu ya, itu tadi. Di kartu death ini, energi positif kalian lebih kuat, lebih tinggi. Tetapi ketika energi negatif kalian lebih kuat, lebih tinggi, ya pasti ada penggagalan sobat di sini. Nah, jangan sampai itu terjadi gagal sama kalian. Kalau saya rasakan sih, ya ini banyak sekali loh yang ada kegagalan. Artinya apa? Bukan hanya kegagalan saja, tetapi memberikan sebuah petunjuk adanya sebuah penurunan, adanya sebuah keterpurukan. Gitu loh.
untuk saat ini kondisi keuangan kalian tuh seperti itu. Makanya banyak yang kecewa, banyak yang bersedih, banyak yang kepikiran ataupun banyak pikiran, kekecewaan dan lain-lain ya di sini ya. Gitu loh. Ya itu tadi mungkin apa ya, banyaknya dari kalian yang auranya mungkin sedang tertutup di sini. Saya rasakan ya tidak mungkin lagi, ini pasti tertutup di sini. Gitu loh. Dari orang toksik sudah diperingatkan sama Dad. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk kartu confirm ataupun kartu terakhir ataupun kartu jawabannya seperti apa ya. Oh, ini luar biasa ya. Syukur alhamdulillah di sini muncul petunjuk The Lover. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini kan muncul petunjuk The Lover. Ini luar biasa ya buat kalian semua, terutama lebih-lebih yang terkoneksi di 5 zodiak. Ini sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ya. Gitu, ataupun Dewi Keberuntungan. Ini menandakan sinyal apa? Ya ini menandakan sinyal kuat bahwa nantinya banyak yang terhantam sebuah keuangan ataupun mungkin pencairan dana lah sesuai temanya. Bisa dikatakan nanti ada pencairan dana ataupun dikatakan kalian akan dapat transferan uang dari 4 penjuru. Bisa dikatakan seperti itu di sini. Karena jelas ini keberuntungan sedang berpihak sama kalian. Jadi apa yang selama ini membuat kalian sulit ya untuk mencari keuangan lah ataupun sulit dalam hal keresakan, ini akan ada sebuah rezeki-rezeki yang masuk sobat. Bisa saja ini rezeki tak terduga ataupun ya katakanlah terduga lah. Kalau tak terduga itu seperti apa ya? Kalau tak terduga ini ya kalian tidak beranggap adanya rezeki, tapi tiba-tiba ada nanti orang yang memberikan sebuah rezeki, gitu, memberikan sebuah keuangan, entah dari teman, entah dari keluarga, entah dari apapun itu ya. Nah, gitu loh. Itu yang tak terduga. Nah, yang terduga seperti apa ya? Mungkin ketika kalian mengajukan pinjaman ataupun menjual ini, menjual itu kan ada pencairan dana namanya gitu. Nah, itu rezeki terduga. Jadi sudah kita pikirkan. Seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan jangan sia-siakan ya. Mumpung masih ada waktu ya, mungkin sekitar 3 sampai 4 hari. Ini peluang rezeki sangat besar buat kalian. Tentunya nanti lebih-lebih yang zodiaknya keluar. Ya, biar tidak berlama-lama langsung saja saya tarik 5 energi zodiak ya. Silakan berdoa, semoga salah satu menjadi milik kalian. Ya, sekarang kita lihat ya untuk 5 zodiak yang diuntungkan ya. Bisa dikatakan sampai memasuki penutupan bulan Mei ya. Kan tinggal beberapa hari lagi bulan Mei sudah terlewatkan. Oke, kita lihat untuk zodiak yang beruntung ya. Ini selamat kalian punya zodiak Cancer. Mantap ya. Yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Aries. Ini Aries keluar lagi nih. Yang ketiga ya, di sini ada Pisces. Keempat, di sini ada Virgo. Yang kelima, selamat kalian punya zodiak Capricorn.
Ya syukur alhamdulillah 5 zodiak sudah saya informasikan ya. Ya perlu saya berikan sedikit ya, sedikit penjelasan ya. Apakah 5 zodiak ini bisa dikatakan terbebas dari ketertutupan aura ataupun terbebas dari energi negatif ataupun black magic? Tidak begitu juga ya. Justru 5 zodiak ini harus waspada. Dalam arti ya ada maksud saya gini, dalam arti ada positifnya, ada negatifnya, ada plus, ada minus. Nah, seperti itu. Minusnya apa? Ya minusnya ketika 5 zodiak ini adanya sebuah penutupan aura, maka the lover ini akan sulit masuk, adanya pencairan itu sulit, adanya transferan itu sulit. Seperti yang saya jelaskan tadi, entah kalian yang sedang dijanjikan keuangan bisa gagal ya, entah kalian menjual apapun, pokoknya yang berhubungan dengan keuangan ini bisa gagal total sobat. Bisa pindah kemana ya, sama-sama yang punya zodiak tapi yang auranya terbuka. Untuk pemahamannya seperti itu ya, itu dari segi minusnya. Nah dari segi plusnya, ya jelas siapapun yang punya 5 zodiak ini ya akan mendapatkan sebuah keuntungan yang dijanjikan keuangan akan bisa cair, akan bisa ditepati gitu loh. Entah menjual apapun di sini pasti laku. Kalian pinjam, mencari pinjaman ataupun hutang, ya bisa ada sebuah pencairan lah intinya, sobat. Akan diuntungkan. Nah, gitu. Dan itu pun akan berubah dengan cepat. Gitu. Kan ini masih ada waktu. Masih ada Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu kan yang saya prediksikan. Jadi bersiaplah ya 5 zodiak ini ketika memang sudah keluar tadi, kalian akan menerima sebuah pencairan dana ataupun transferan uang di 4 penjuru. Insya Allah di sini tidak kaleng-kaleng ya. Dan di sini akan ada resonate. Asalkan satu ya. Kalau kalian bagus, di sini the lover akan berak kalian dapatkan, artinya keuangan akan berak masuk di dalam kehidupan kalian sesuai zodiak kalian masing-masing. Nah seperti itu ya. Makanya jangan disia-siakan ketika mungkin kalian entah kemarin selalu saja apes ya ataupun sial. Ya cobalah kita berpikir ya dan direnungkan apakah ini masih logika atau tidak. Nah, cuman itu. Nah ketika memang itu tertutup ya silakan dibuka auranya kembali biar bagus tujuannya. Seperti itu sobat ya. Ya bisa saja nanti kalian dapat rezekinya itu bisa Kamisnya, bisa Jumat, bisa Sabtunya gitu loh. Ya bisa saja kalian hari ini mendapatkan rezeki, sekarang kan hari Rabu, bisa saja loh. Nanti kan seperti itu ya. Cuman yang saya prediksikan mulai Kamis, Jumat sampai Sabtu. Antara hari-hari tersebut ya 99,9% akan ada keberkahan di situ dan kalian patut menerima menurut zodiak kalian masing-masing, asalkan dengan satu syarat, yaitu tadi terbebas dari dinding penghalang ataupun ketertutupan aura. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Intinya ya, tetap semua yang sudah saya sampaikan ataupun yang sudah saya informasikan ya, ini kan semua bersifat general reading. Nggak tahu ini energinya luas mengajak ya, energinya siapapun yang masuk di sini saya nggak tahu karena banyak sekali yang masuk ya. Nah, jadi bisa dikatakan harus tanggapi dengan bijak sobat gitu loh. Nah beda lagi ketika kalian penasaran ya silakan konsul cara pribadi gitu loh. Ya kalian dapat jawaban yang tepat yang akurat. Ketika memang kalian terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Kan sering saya mengatakan ketika dinding penghalang itu hancur ya, maka aura kalian bisa bisa bersinar kembali, bisa terpancar kembali, sehingga energi positif ini loh yang dalam diri kalian ini bisa menarik sebuah keberkahan yang diturunkan semesta ke bumi, entah itu berupa kesehatan, kerezekian, kan seperti itu, kepositifan, kebaikan. Nah, pokoknya yang berunsurkan baik dan positif itu akan bisa ditarik dari energi kalian sendiri gitu loh, karena aura sudah terbuka. Nah ketika aura kalian tertutup, di situ kan ada dinding menghalang, energi positif kalian ini mau keluar, mau menarik keberkahan dari semesta ya kesulitan. Makanya sering ataupun kerap kali kita merasakan sebuah masalah-masalah, kesialan-kesialan. Nah gitu loh. Karena jelas di sini banyak yang
nggak suka sama kalian orang toksik yang meliputi di 5 zodiak ini. Dan kesalahan itu bukan alami, sobat. Jelas bukan alami karena muncul date ini kan peringatan. Ini bukan alami, gitu loh. Tapi memang ada orang toksik yang sedang menyerang di 5 zodiak. Gara-gara seperti itu, makanya kita sendiri harus mawas diri. Oke sobat ya, bisa dikatakan ini adalah kejutan besar ya. Mau penutupan bulan Mei, 5 zodiak ini ternyata akan dapat kejutan lah. Pencairan dana ataupun uang transferan. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukur aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib kalian. Bagaimana? Tetap ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah, sobat. Karena apa? Nasib nggak akan bisa berubah secara otomatis gitu loh, kalau kita sendiri tidak berjuang. Nah, makanya poin pertama ya, biar nasib kita ini berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Tidak ada masalah. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan doa kalian, perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak kuncinya, letak suksesnya ketika nasib kita ingin berubah lebih baik ataupun sesuai ekspektasi kita nantinya. Nah, di situ sobatnya. Oke ya. Nah, jadi bisa dikatakan inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.